Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh secara online selama beberapa bulan. Dan tempo hari pernah WA kepada saya menanyakan mimpi tentang spiritualnya. Beliau bermimpi, tiba-tiba ada orang memberikan seorang bayi perempuan sepertinya baru lahir. Bayi tersebut masih dibedong kain yang sedang menangis. Lalu bayi tersebut diserahkan ke beliau, bayi tersebut masih menangis. Tapi nggak lama kemudian bayi tersebut berhenti menangis. Ada yang unik pada bayi tersebut, bayi itu menggunakan kacamata. Kacamatanya besar banget, saking besarnya hampir separuh wajah bayi tersebut. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat mukminin mukminat pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat 6 ayat 21 dan ayat 101 Allah berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Di dalam Al-Quran juga banyak terdapat kisah nyata mimpi yang dialami para nabi, para rasul Allah dan juga orang-orang terdahulu. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah. Mimpi menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Jika kita bermimpi yang menyedihkan dari setan, Nabi melarang untuk menceritakannya. Beliau menganjurkan untuk bangun dari tidur itu, berdirilah dan sholatlah. Sholat sunnah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam di level muslim tapi soleh dan level mukmin, apalagi level di atasnya yaitu ihsan, itu mendapat peluang rahmat pertolongan berupa petunjuk mimpi, yang mana hal itu bukanlah suatu kedustaan karena nubuah kenabian itu pasti hakiki, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan, mimpi seorang ibu tersebut adalah salah satu bentuk mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengandung simbol-simbol mimpi yang memiliki makna tersirat. Hal ini seperti halnya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4. Beliau bermimpi rembulan, matahari dan 11 bintang semuanya sujud kepada beliau, yang maknanya bukanlah rembulan, bintang dan matahari semuanya sujud, tetapi makna tersiratnya adalah kedua orang tuanya dan 11 saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berada di bawah kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu. Itu maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami saudara kita itu mengandung makna tersirat. Pada visual beliau mendapatkan seorang bayi perempuan. Itu bukan bermakna akan dapat bayi perempuan, melainkan itu simbol dari sesuatu yang baru ada, sesuatu yang baru lahir pada diri beliau. Nah, ini terkait dengan visual kelamin perempuan. Perempuan itu mewakili adanya rasa. Jadi sesuatu yang baru lahir dari beliau, yaitu suatu rasa. Rasa ini di dalam ilmu spiritual, ilmu ma'rifatullah, itu adalah zauq. Jadi beliau itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
memiliki suatu zaukiyah, memiliki rasa pada bagian pada bab spiritual. Jadi di dalam keterangan WA-nya beliau itu ditambahkan sepertinya baru lahir. Nah, seperti itulah maknanya sebenarnya. Jadi sesuatu yang baru lahir, sesuatu yang baru ada tentang zauk dalam diri beliau. Tetapi zaukiyah itu masih perlu saya bimbing. Untuk apa? Untuk mengetahui sampai mana zaukiyah beliau itu sehingga kuat kokoh di dalam pemakaian sarana zaukiyah itu yang nantinya itu mendapatkan berupa musyahadah, samudera penyaksian mata hati. Makanya di situ disebutkan bayi tersebut masih dibedong kain, bayi itu sedang menangis. Nah, itu artinya zaukiyah atau rasa yang beliau baru miliki itu butuh bimbingan, butuh perawatan. Di mimpi itu maknanya adalah butuh bimbingan. Lalu bayi tersebut diserahkan kepada beliau. Bayi tersebut masih menangis. Nah, pada satu saat nanti Allah memang mentakdirkan beliau mendapatkan zaukiyah itu. Gak lama kemudian bayi tersebut berhenti menangis. Nah, setelah saya bimbing dalam waktu tertentu yang memang Allah sudah takdirkan berapa lamanya, nanti zaukiyah yang beliau miliki sudah tidak perlu lagi ada bimbingan dari saya, dan nantinya akan terjadi suatu musyahadah, yaitu samudera penyaksian mata hati, yang mana disimpulkan pada visual terakhirnya bahwa bayi itu memiliki kacamata yang besar banget. Nah, itu adalah simbol perwakilan dari samudera penyaksian. Samudera itu kan luas, penyaksian itu penglihatan. Jadi samudera penyaksian itu dimiliki orang-orang yang ma'rifatullahnya di level hakikat. Jadi samudera penyaksian itu adalah seperti yang difirmankan Allah dalam hadis pada riwayat Bukhari nomor 6502. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Nah, pada kalimat penglihatannya, jadi Allah itu dijadikan penglihatan ketika orang yang dikehendaki memiliki musyahadah itu ketika melihat. Jadi melihat dengan kekuasaan Allah, melihat dengan af'al Allah, melihat dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya samudera penyaksian. Jadi penglihatannya tidak seperti penglihatan manusia pada umumnya, tapi penglihatan bersama Allah yang maha luas ilmunya, sehingga ketika beliau menghadap kemanapun maka akan terlihatlah Allah pada apa yang dilihat itu. Bukan zatnya Allah yang terlihat, tapi tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 105, Allah Ta'ala berfirman, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Nah, itu adalah firman tentang orang yang buta mata hati, tidak punya musyahadah, sehingga tidak bisa melihat dengan samudera penyaksian, dengan musyahadah, tidak bisa. Tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga tidak bisa melihat hikmahnya. Begitu juga tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, semua firman Allah yang tadi adalah berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Jadi bagi ibu tadi, insya Allah nanti ditakdirkan memiliki musyahadah, bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dimanapun dia menghadap. Semoga kisah mimpi spiritual ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.